Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah, banyak SMS yang saya terima yang meminta saya pagi ini menginformasikan kunjungan saya bersama rombongan presiden ke 5 negara di Timur Tengah dan Teluk. Tapi saya kira semua itu sudah ada di media massa. Kalaupun ada, insya Allah nanti saja setelah bahasan utama saya sampaikan. Topik pembicaraan kita pagi ini menyangkut masalah keimanan kita kepada hari kiamat. Insya Allah pembahasan ini akan kita sampaikan dalam 1-2 episode. Pagi ini kita akan berbicara mengenai sebutan atau nama serta peristiwa apa yang akan kita saksikan dan rasakan pada saat kiamat terjadi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kiamat itu disebut juga dengan beberapa sebutan. Disebut as-sa'ah, disebut juga yaumuddin, disebut juga al-ghosyah atau as-sohah atau at-tomatul kubro. Bahkan mungkin masih ada nama-nama lain. Beberapa ayat saya kemukakan yang terkait dengan sebutan-sebutan tersebut. Yang pertama, dengan sebutan Al-Qiyamah. Ada surat khusus malah, namanya surat Al-Qiyamah. Di sana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang akan bertanya kapan kiamat itu terjadi. Allah menjelaskan, fa'idha barikol basoru, apabila mata al-basor, penglihatan, bariko, terbelalak karena ketakutan. Wa khosafal qamaru, dan bulan pun khusuf, bisa dalam arti hilang cahayanya. Bahkan ada juga ya apabila terjadi gerhana bulan. Makanya dikisahkan ketika terjadi gerhana, Nabi keluar dari rumah terburu-buru, mungkin ada perasaan khawatir, mengingat ada kalimat wa khassafal qamaru. Jangan-jangan kiamat terjadi pada saat itu. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, kemudian matahari dan bulan dikumpulkan. Bisa dalam arti terjadi tabrakan dahsyat antara matahari dan bulan. Yaqulul insanu, manusia akan ngomong yauma idzin, pada hari kiamat itu, ainal mafar, kemana tempat kita berlari. Sebab aneh, yang dari utara lari ke selatan, yang dari selatan lari ke utara. Demikian juga antara timur dengan barat. Orang tidak karu-karuan karena saking paniknya.
Mereka saling bertanya, kemana kita lari? Allah kemudian mengingatkan, kalla, ketahuilah, ingatlah, atau tidak sekali-kali, la wazara, tidak ada tempat berlindung, ila rabbika yauma idzin, ilai rabbika, kepada Tuhanmu, yauma idzinil mustaqar, pada hari itu semuanya akan dikembalikan. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insan, akan diberitahukan kepada manusia yauma idzin, pada hari kiamah itu, bima qaddama wa akhar, atas, nah ini terjemahnya kurangnya, bima qaddama wa akhar, atas apa yang sudah terdahulu dan yang kemudian. Jadi artinya segala amal yang kita lakukan sejak usia dewasa sampai hari tua, semua akan diperlihatkan pada hari kiamah itu. Ini sebutan dalam ayat 6 sampai 13 ini, hari akhir itu disebut al-qiyamah. Yang kedua juga di surat Al-A'raf ayat 172-173 ada kalimat yaumul qiyamah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah, id akhadha, ketika mengeluarkan, mengambil, rabbuka, Tuhanmu, min bani adama, akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim, ketika Allah menciptakan keturunan manusia itu berasal dari tulang punggung, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi ayat kalimat ini mengingatkan bahwa setiap bayi yang mau dilahirkan ke muka bumi oleh Allah itu sudah dimintai kesaksian. Orang rek dilahirkan teh ku Allah ditaros gitu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu, bayi-bayi itu menjawab, bala syahidna. Seperti pernah saya jelaskan, bala itu sama dengan na'am, tapi intensitasnya lebih kuat. Tentu saja, syahidna, kami menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Untuk apa Allah meminta kesaksian kepada setiap bayi yang mau dilahirkan? An takulu, an bimakna kaila, supaya tidak. Takulu, ngomong kamu, yaumal kiamati, pada hari kiamah, inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna, sesungguhnya keadaan kami, an hadza, tentang hal ini, ghafilin. Ghafil artinya lalai, tidak tahu. Jadi jangan sampai nanti di hari kiamah ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa menyembah Sang Hyang? Kenapa menyembah dewa? Kenapa menyembah hantu? Tidak ada jawaban. Wah, kami tidak tahu. Kan waktu sebelum lahir sudah aku mintai kesaksian. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Au takulu, atau kamu ngomong menjawab, innama asyraka abauna. Tiada lain yang telah membuat kami musyrik itu, menyekutukan Allah itu, abauna, orang tua kami, nenek moyang kami, min qablu,
dari sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sementara kami ini hanya keturunan sesudah mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau akan membinasakan atau menyiksa kami disebabkan apa-apa yang telah dilakukan al-mubtilun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang batal sebelumnya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dijelaskan kullu mauludin yuladu min walidi kafirin aw muslimin illa yuladu alal fitrah alal islami kullihim. Kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, min walidi kafirin aw muslimin, dari orang tua, baik itu orang tuanya kafir apalagi muslim, illa yuladu alal fitrah, semua dilahirkan alal fitrah. Alal fitrah di sini oleh Nabi dijelaskan artinya alal islami kullihim, semua terlahir sebagai muslim. Jadi walaupun bapaknya Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, komunis, anaknya begitu lahir, terlahir sebagai muslim. Kenapa? Karena menurut ayat ini, bayi itu sebelum lahir sudah dimintai kesaksian oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, bayi-bayi itu menjawab, bala syahidna. Makanya kalau ada yang nanya, Bapak sudah baca syahadat belum? Syahadat masuk Islam, kan sekarang banyak yang nanya begitu. Sudah sejak bayi gitu dijawabnya. Sebelum lahir sudah syahadat. Sebab sekarang banyak yang mendesak dengan pertanyaan, bukankah rukun Islam yang pertama adalah syahadat? Betul. Bukankah Abu Bakar, Umar baca syahadat di depan Rasulullah? Benar. Kenapa Anda tidak melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Bakar dan Umar setelah lahir sudah musyrik dulu, kafir dulu, menyembah berhala. Begitu datang Islam, kembali lagi masuk Islam. Maka di sana ada proses pengucapan 2 kalimat syahadat. Tapi sahabat-sahabat yang terlahir dari keluarga Abu Bakar, Umar setelah Islam datang, tidak ada cerita mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Karena pada hakikatnya mereka seperti hanya Abu Bakar, Umar juga terlahir berdasar ayat ini sudah dalam ajaran tauhid, alal fitrah alal islami kullihim, sudah sebagai muslim semuanya juga, kata Nabi. Pak abawahu, apakah nanti si anak yang terlahir ini tetap istiqomah, konsisten sebagai muslim, atau berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi komunis? Pak abawahu, tergantung warna yang diberikan oleh orang tuanya setelah terlahir. Tapi waktu lahir sebagai muslim. Hanya persoalannya apakah tetap dalam Islam atau kemudian berubah warna agama, tergantung pendidikan, pengajaran yang diberikan setelah anak itu ada di lingkungan keluarganya. 2 ayat ini menyebut kata yaumal qiyamah. Sementara nomor 3, kiamah disebut as-sa'ah, seperti termaktub di surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka anis sa'ati. Pada yaumul qiyamah tadi di atas itu kalau diterjemahkan itu hari dibangkitkan. Qoma yakumu qiyamatan, kiaman, berdiri, bangkit. Artinya dibangkitkan setelah
dimatikan. Kalau ini as-sa'ah itu artinya waktu. Sa'atun juga bisa berarti jam. Orang Arab kalau menanyakan jam berapa, kam sa'ah, kam sa'ahlan, jam berapa sekarang? Yas'alunaka an-nisa'ah, tapi di sini karena pakai alif lam, muhalla bil al, ma'rifat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris pakai definite article the. Mereka akan bertanya kepadamu anis-sa'ah, maksudnya tentang hari kiamat. Ayyana murzaha, kapan kejadiannya? Nah, Allah kemudian memberikan semacam keyword, kunci jawaban. Kalau ada orang nanya kapan kiamat itu, kul, jawab. Innama itu adat hasr, artinya hanya. Hanyalah ilmuha, pengetahuan tentang kiamat itu, inda Rabbi, ada pada Tuhanku. La yujalliha, tidak ada yang bisa menjelaskan, menerangkan. Liwaktiha, mengenai waktunya, illa huwa, kecuali hanya Allah. Jadi dengan kata innama menunjukkan tidak ada seorang pun yang tahu. Di kita kan sering beredar selebaran kiamat akan terjadi tahun sekian. Ini katanya hasil ngimpi, wadul itu. Yang ngimpi nanti di penjaga kubur di. Tidak ada. Illa huwa, kecuali Allah. Sakulat fis samawati wal ard. Berat. Sakulat itu berat. Berat artinya peristiwanya sangat dahsyat. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. La ta'tikum, tidak datang kepada kamu kiamat itu illa baghtatan, kecuali mendadak. Saking mendadaknya digambarkan dalam hadis, orang yang sedang makan mau memasukkan makanan ke mulut, belum juga sampai terjadi kiamat. Pedagang yang sudah menghamparkan kain, memperlihatkan kepada pembeli, kemudian mau melipat kain itu, sebelum tangan dengan tangan sampai, terjadi kiamat. Orang yang habis mengeringkan kolam, mau menutup bes dengan cocoknya, belum juga masuk, baru ngawahan, sudah terjadi kiamat. Itu yang disebut dengan baghtatan. Walaupun nanti di ayat lain disebutkan faqad jaa asyratuha, tapi walaupun mendadak, telah datang tanda-tandanya. Saya baca di tafsir Al-Qasimi, ada dua ciri kiamah sudah dekat itu. Pertama, dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Artinya Allah tidak akan lagi mengutus Nabi dan Rasul, walaupun yang aku banyak, termasuk Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dengan diutusnya Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi dan Rasul, menunjukkan dunia ini hampir finish, hampir berakhir. Dan ciri yang kedua, dengan disempurnakannya Islam sebagai satu-satunya agama Allah, berarti Allah tidak akan lagi menurunkan agama lain setelah ini. Dua tanda inilah yang paling nyata tentang semakin dekatnya as-sa'ah, kiamah itu. Walaupun yang disebut dekat tentu saja relatif. Mudah-mudahan masih lama. Sebab walaupun susah hidup ini, betah gitu ya.